Ternyata kita harus sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan adanya musuh, adanya para penentang. Ada mereka-mereka baik itu dari bentuk jin kafir atau setan ya, dari bentuk jin maupun setan dari bentuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah Mushalal Jauhar serta jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu doa yang selalu kita panjatkan di dalam setiap harinya, di dalam setiap waktunya, di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita betul-betul berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan jalan yang lurus, agar selalu diberi petunjuk untuk bersama-sama kita menapaki sebagaimana jalan yang pernah dilalui oleh para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum serta para pengikutnya yang mengikutinya dengan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kendati pun memang di dalam kita berislam itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membiarkan begitu saja sudah menganut agama Islam lalu kemudian ditinggalkan. Ternyata memang ada konsekuensi. Ternyata kita harus sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan adanya musuh, adanya para penentang. Ada mereka-mereka baik itu dari bentuk jin kafir atau setan ya, dari bentuk jin maupun setan dari bentuk manusia. Maka dalam hal ini kita perlu waspada. Kita harus hati-hati di dalam kita beramal, di dalam kita mencoba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mungkin bisa dikatakan hati kita goyah atau pendirian kita ternyata mungkin bisa dikuasai oleh mereka-mereka baik itu setan bentuk jin maupun bentuknya manusia. Maka malam hari ini kita akan mencoba yaitu menggali hikmah, menggali atau mengkaji dari surah Al-Lahab yang ternyata qadarullah wa masyafa'ala kemarin belum sempat terbahas ya, karena memang ternyata ada pemadaman dari PLN. Jadi mau tidak mau ya kajian sementara diliburkan dan insya Allah akan dilanjutkan malam hari ini. Di sini diberi judul adalah balasan bagi orang yang menghalangi agama Allah. Karena ternyata surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini lebih banyak bercerita tentang bagaimana karakter orang yang selalu berusaha menghalang-halangi dari kebenaran, yang selalu berusaha menghalang-halangi dari jalan agama Islam. Dan ternyata bukan orang lain. Bahkan ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat secara penuh ini, ternyata orang terdekatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak kaget. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan edukasi kepada kita, ingin memberikan pencerahan, penjelasan. Wong orang terdekat Nabi saja ada yang benci loh, gitu bahasanya. Apalagi hanya kita. Apalagi hanya kita individu yang penuh kelemahan, sangat butuh dengan pertolongan Allah. Banyak mungkin kita melakukan kesalahannya daripada kebaikannya. Tentu dalam hal ini godaannya lebih kuat.
godaannya lebih dahsyat. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu menguatkan tekad kita. Mari kita bersama-sama untuk saling mendukung, saling mendorong untuk kita bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dari buah perjuangan ini di dalam kita beragama Islam. Surah Al-Masad di sini disampaikan oleh para alim ulama dan disepakati bahwasanya diturunkan di kota Makkah. Diturunkan di kota Makkah berarti memang sebelum hijrahnya Nabi. Surah ini diturunkan berkaitan dengan bagaimana karakter para pembangkang, karakter seorang pembangkang, bahkan bukan banyak orangnya, akan tetapi dari satu kemudian merembet kepada pengaruh yang buruk. Karena memang kata Nabi juga su'ul khuluqi yu'dhi. Akhlak buruk itu nular ternyata. Akhlak buruk itu akan menularkan kepada yang lainnya. Nah, maka dari perilaku Abu Lahab ya, yang ada di dalam surah ini, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi siapapun mereka, tentu bagi Rasulnya, bagi para sahabat, yaitu pengikutnya, dan juga bagi kita semua. Maka diturunkan di kota Makkah bukan tanpa sebab. Karena apa? Ingin menjadi sebuah pelajaran. Karena apa? Karena memang sudah hidup bareng ya, bahkan di tengah-tengah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini turun disebabkan surat ini diturunkan disebabkan Abu Lahab menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mulai menyampaikan dakwah secara jahriyah. Karena memang Nabi itu dalam dua tahapan ketika beliau mendakwahkan tentang kebenaran. Yang pertama dakwah siriyah, itu khusus hanya kepada orang-orang terdekat. Sebenarnya termasuk Abu Lahab ini orang terdekat Nabi karena paman kandungnya, dan sudah diseru oleh Rasulullah agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi dia menolak. Abu Lahab menolak, Abu Jahal menolak. Ini termasuk punggawa-punggawa Quraisy di masa itu, tapi yang menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan keluarga Nabi sendiri. Internalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ternyata ada yang tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan juga lebih jauhnya di dalam Sirah Nabawiyah disampaikan ayat ini juga turun adalah ketika Rasulullah mulai dakwah jahriyah itu ketika beliau naik di Bukit Sofa. Ketika beliau menyeru semua orang-orang penduduk yang ada di kota Makkah, karena memang beliau ini sebelumnya sudah diakui oleh masyarakat sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kota Makkah sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, yang ucapannya itu selalu benar, yang ucapannya itu tidak asal-asalan gitu. Artinya orang memandang, oh bahasanya orang ini bukan orang sembarangan, dia seperti itu. Nah, Nabi sudah punya modal kepercayaan dari umatnya, ya dari masyarakat sekitar kota Mekah. Lalu kemudian beliau tentunya dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjaharkan atau dakwah secara terang-terangan. Maka beliau mengilustrasikan, wahai masyarakat, wahai teman-teman sekalian, wahai saudara-saudaraku, bagaimana menurut kalian? Seandainya di bukit ini, di balik bukit ini ada musuh yang akan segera menyerang. Menurut Anda semuanya, apakah Anda akan mempercayai atau tidak? Kata Rasulullah, kata mereka para masyarakat yang berkumpul di masa itu ya, di kala itu mengatakan, kalau kamu yang mengatakan wahai Muhammad, kami tidak ragu. Kalau Anda yang mengatakan wahai Muhammad, sungguh itu adalah sebuah kebenaran. Maka sudah dapat modal ini baru Nabi menyampaikan bahwasanya beliau adalah seorang Rasul dan beliau mengabarkan tentang bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua berhala-berhala yang disembah selain Allah. Lalu kemudian juga beliau mengabarkan tentang surga dan neraka. Baru Abu Lahab angkat bicara. Si pamannya tadi ini, Abu Lahab angkat bicara dengan mengatakan, tabban bika sa'irul yaum ya Muhammad, celaka kamu Muhammad dalam hari-hari ini. Alihadza jama'tana, memang untuk ini kami ini dikumpulkan oleh kamu. Bahwasanya cuman untuk ini toh bahasanya itu, bahwa cuman suruh kayak gini, suruh hanya menyembah Tuhan yang satu.
sehingga kamu mengumpulkan kami semuanya dan kemudian kamu mengajak kami semuanya untuk beribadah hanya kepada Tuhan kamu saja. Alangkah kamu ini bisa dikatakan mungkin alangkah cepatnya gitu, bahasa kita mungkin gitu. Atau dalam ungkapan-ungkapan yang mencibir lah intinya ya. Naudzubillah ya. Nah ini menandakan bahwa memang hidayah itu mahal. Bahwa petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, ketika diraih oleh manusia itu tadi, maka dia akan beruntung, tapi kalau ditolak, maka dia akan pasti celaka. Sehingga hatinya pun akan tertutupi dengan kesombongannya. Hatinya pun akan tertutupi dengan berbagai bentuk keangkuhan, kesombongan, dan juga malapetaka serta kekufuran. Apa nama lain dari surah Al-Masad? Surah Al-Masad disebut juga surah Tabbat. Tabbat itu celaka gitu maksudnya. Maka turunlah ayat ini, Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Allah sampai 2 kali menggunakan bahasa celakanya ini. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celaka betul dia. Nah itu turunlah ayat ini. Karena apa? Celaan, cercaan, kemudian juga tuduhan keji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya wahyu surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Atau juga disebut surah Abu Lahab ya, surah Abi Lahab atau surah Al-Lahab yang kita kenal biasanya ya secara familiar. Kita mengenal anak-anak juga ketika kita tanya, yuk hafalkan anak-anak surat Al-Masad gitu, maka anak-anak juga bingung apa surat Al-Masad gitu, maka mereka taunya surah Al-Lahab gitu ya. Atau juga disebut surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu dalam satu ayat penuh gitu ya. Apa pesan inti surah Al-Masad atau Al-Lahab ini? Surat ini menjelaskan peringatan keras kepada musuh Allah yaitu Abu Lahab, dan bagi siapa saja yang menentang serta memusuhi agama Islam. Karena memang kita ini para jamaah sekalian pasti akan punya musuh. Jadi jangan santai-santai setelah kita hijrah, setelah kita mungkin memeluk agama Islam dengan kesempurnaan ya, berislam secara kafah kalau bahasa kita, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyelipkan ujian, itu nggak mungkin. Pasti akan ada ujiannya, entah dari orang-orang terdekat kita maupun mereka-mereka mungkin orang-orang di luaran yang memberikan pengaruh atau mungkin memberikan apa ya, bisa dikatakan menghasut. Nah intinya seperti itu. Naudzubillah ya. Tapi kita harus siap, memang seperti itulah konsekuensinya, yaitu peringatan bahwa Allah akan membalas mereka dengan siksaan yang amat pedih yang tidak dapat ditebus dengan harta maupun jabatan. Jadi apapun yang diusahakan oleh mereka musuh-musuh Allah tidak akan pernah mampu untuk membahayakan atau mungkin tidak akan pernah mampu untuk menggeser tadi ya dari keyakinan, kecuali mereka-mereka yang memang ada kecondongan untuk bergeser kepada sebuah kekufuran. Allah pasti akan menjaga, dan Allah akan membalas dengan sejadi-jadinya. Allah akan membalas kontan dari setiap apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah, agar mereka mengetahui siksa di dunia sebelum nanti mereka akan mendapatkan siksa di akhirat yang kekal abadi. Naudzubillah ya. Adapun ketika Allah membiarkan orang-orang kafir durhaka berbuat sekehendaknya di dunia, itulah istidraj. Maka kalau sekarang si setan Yahu itu ya, atau Netanyahu itu seolah-olah sekarang ini dibiarkan begitu saja, lalu kemudian, tapi kemarin itu sudah mulai sakit kayaknya ya. Karena dulu ya Perdana Menteri Israel Ariel Sharon saja itu komanya bisa sampai 8 tahun. Bayangkan, koma 8 tahun itu seperti apa rasanya. Koma, dalam keadaan koma, tidak hidup, tidak mati, 8 tahun. Karena apa? Karena dia pembantai massal umat Islam di Palestina juga. Nah ini diikuti oleh siapa? Cecunguk-cecunguk yang lainnya, yaitu setan Yahu atau Netanyahu ya, Benjamin Netanyahu juga ikut-ikutan. Nah belum aja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada dia ya. Tentu kita sebagai saudara muslim ya, kita doakan bahwasanya dari kekejian yang dia lakukan, semoga Allah balas dengan yang lebih, bukan hanya setimpal, lebih dari apa yang dia lakukan. Amin Allahumma amin.
Nah, kalau ada orang kafir kok ternyata santai-santai, kok seolah-olah kok tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Itu istidraj. Istidraj itu kalau bahasa kita dilulu. Kalau bahasa orang Sundanya diwowoi cara gitu ya. Diantepkeun heula, diantep heula gitu ya. Bene, bendise gitu ya. Nanti kemudian akan merasakan bagaimana azab yang sekonyong-konyong, yang tentunya itu semuanya tidak dinyana, tidak bisa disangka-sangka, yang menggiring mereka kepada kezaliman yang lebih besar, sehingga lebih besar pula azab bagi mereka di akhirat. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Kita masuk kepada tafsirnya para jamaah sekalian. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab bin Abdul Muthalib karena perbuatannya, yaitu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan gagallah usahanya. Jadi karena memang yang paling getol memusuhi Rasulullah itu malah pamannya sendiri, malah si Abu Thalib ini sendiri. Dan ini nanti akan bekerja sama, dua orang kafir ini akan bekerja sama untuk memusuhi Rasulullah, yang ponakannya sendiri itu bersama istrinya. Jadi klop bener ya, pasangan yang klop, akan tetapi klopnya di atas sebuah keburukan. Kalau kita belajar mengambil hikmah dari bagaimana yang disampaikan oleh Allah di sini, tentu kita harus berbarok, harus berlepas diri dari perbuatan buruk sepasang ini tadi, si Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Karena apa? Dua-duanya nggak ada yang benar, meskipun dia orang dekatnya Rasul. Karena tidak menjamin orang dekatnya Rasulullah itu adalah orang beriman ternyata. Ternyata tidak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian ya, para jamaah rahimakumullah. Karena apa? Ternyata terbukti Abu Lahab saja orang terdekat Nabi, tapi yang paling getol, yang paling bekerja keras berusaha untuk bagaimana caranya dakwah Rasul itu benar-benar berhenti. Jangan sampai ada dakwah lagi yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah ya. Dan selalu menyakiti Nabi. Yang mungkin pernah saya sampaikan, ketika Nabi berdakwah di pasar, ketika Nabi berdakwah ke kampung-kampung, di belakangnya itu mesti ada yang mengikuti. Jadi jangan salah, Abu Lahab juga berjubah, berjubah. Kemudian juga ya seperti orang Arab biasa gitu ya, mungkin bahkan ada jambangnya gitu ya, sama sebagaimana orang-orang Arab mungkin seperti itu ya. Akan tetapi ini tadi dia pekerjaannya hanya menyakiti Rasulullah. Ketika Nabi berdakwah, maka siapa yang menghalangi? Abu Lahab. Cuman memang ya, bukan kemudian kita apa ya, mencibir kemudian bahkan sampai kita menjelek-jelekan orang yang pakai jubah, bukan. Akan tetapi itu bukan satu-satunya yang mungkin layak kita pakai, karena pakai koko seperti ini pun ya sama saja. Yang penting pakaian muslim lah intinya, menutup aurat. Jadi tidak identik bahwasanya pokoknya kalau ini harus gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kan ada juga yang berpemahaman kaku. Nah, ini juga perlu untuk kita sampaikan, perlu kita luruskan juga. Bahkan termasuk tadi orang terdekatnya Nabi itu tentunya pasti mereka akan mengikuti keimanan Rasulullah. Ternyata belum tentu. Ada juga dari pamannya bahkan yang membangkang ya. Kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa faedah harta dan anak baginya? Keduanya tidak bisa mencegah siksa atas dirinya, dan tidak pula keduanya mampu mendatangkan rahmat baginya. Karena Abu Lahab ini merasa bangga punya anak, punya harta banyak, sehingga apa? Setiap apapun yang disampaikan oleh Nabi bisa dia kanter. Maksudnya di kantor itu bisa dicegat. Jadi kalau dengan harta apapun bisa dilakukan, Bapak Ibu sekalian ya, para jamaah rahimakumullah. Sama dengan kita ketika berdakwah, tanpa adanya harta ya kita juga agak sulit, akan kesulitan ya. Contohnya saja, kalau kita nggak punya uang, musola ini nggak ada kas misalkan, tidak ada kesadaran dari kaum muslimin untuk berinfak, bersedekah, termasuk mensukseskan pengajian ya, maka tentunya dalam hal ini kita pun akan sulit untuk melangkah. Sehingga apa? Perlu kerjasama. Nah, ini Abu Lahab juga dia menggunakan hartanya
menggunakan kedudukannya untuk menghalang-halangi dari jalan kebenaran. Sedangkan kita, apalagi Rasulullah, beliau ini berkorban harta, berkorban jiwa dan raga, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kebenaran. Dan kita yang mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diucapkan jazakumullah khairan, ahsanal jaza kepada setiap pihak yang terlibat di dalam memakmurkan musola kita, kajian kita. Mudah-mudahan Allah balas dengan keberlimpahan rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarganya dan juga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selanara lahab. Abu Lahab kelak pada hari kiamat akan memasuki api neraka yang bergejolak dan menderita karena panasnya api tersebut. Persoalan neraka ini kemarin saya bahas di Mushola Nurul Huda, Mas, ya, di Purwosari kemarin, di daerah Batanghari Nuban sana. Jadi jangan bayangkan kalau Nabi itu menceritakan ada gunung-gunung di neraka itu sedingin, sesejuk sebagaimana gunung yang ada di dunia gitu ya. Lembah ya, lembah yang ada di neraka jahanam, lembah Ghai ya termasuknya, itu sesejuk, senikmat ketika kita menghirup udara segar di lembah-lembah pegunungan yang ada di khususnya mungkin di Indonesia yang kita lihat, entah di daerah Jawa Barat maupun atau mungkin di daerah Sumatera yang berdekatan dengan gunung, kan enak menghirup udaranya. Lah ini di neraka ini masalahnya. Jadi jangan bayangkan antara dunia fenomenanya ya, penampakan dunia dengan bagaimana neraka, yang meskipun Nabi menceritakan ada pantai neraka tuh ada, lautan api neraka juga ada, akan tetapi tentu berbeda halnya dengan lautan yang ada di dunia, apalagi pantainya gitu ya, yang angin sepoi-sepoi berhembus. Itu luar biasa kalau di dunia, tapi kalau di neraka naudzubillah. Nah, dia Abu Lahab ini akan menikmati semua jerih payah dia di dalam kekufurannya ketika dia telah menerima hasil dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena dia kufur kepada Allah, memusuhi Rasul, memusuhi para pemeluk agama Islam atau memusuhi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan menderita karena panasnya api tersebut. Bahkan panasnya api neraka itu 70 kali lipat bagaimana dari panas api dunia. Kalau kita mungkin merasakan api dunia sudah sangat panas sekali, bahkan membakar ke sekujur tubuh kita, mungkin sudah bisa dikatakan kalaupun hidup harus namanya operasi plastik, mungkin bisa jadi gitu ya, atau mungkin ya harus ganti kulit. Karena apa? Ya melepuh semuanya. Ini bagaimana dengan keadaan dari panasnya api neraka, naudzubillah min dzalik. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil, bukan Ummu Lahab ya, tapi Ummu Jamil, yang juga menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menaruh duri di jalan yang dilalui Nabi. Jadi kerjaannya itu kurang kerjaan. Jadi pekerjaannya Ummu Jamil itu kurang kerjaan, Pak Imam. Tukang naruh duri. Ketika Nabi mau sholat, ketika Nabi mau berdakwah, mau melangkah untuk kebaikan, pasti di depan rumah beliau itu sudah tersedia duri yang siap untuk menusuk ke kulit beliau. Ya Allah. Sampai-sampai beliau juga pernah ya ngonangi gitu ya, Nabi SAW pernah mendapati ya ada duri betul. Ketika beliau buka pintu, ya Allah, ini tetangga macam apa, kata Nabi gitu. Ini tetangga macam apa, saudara macam apa ini yang seperti ini. Kalau kita mungkin baru diomongkan di belakang aja, baru diomongin di belakang aja kalau kita. Atau mungkin kalau kita menjumpai di medsos sekarang ramai juga ya, bahkan mungkin sudah lama itu ya. Kalau dulu Rasulullah itu dimusuhi oleh orang kafir yang memang benar-benar kafir, dia tidak beriman, yang sekarang yang paling miris, yang paling betul-betul menusuk di hati kita, muslim dengan muslim saling menjatuhkan. Jangan ngaji sama ustadz ini, itu ahli syubhat. Jangan ngaji dengan ustadz fulan, karena kamu bisa tersesat, kamu bisa mendapatkan banyak mudarat, bisa mendapatkan banyak kerusakan. Ini muslim yang berucap, ini kan ya Allah sangat disayangkan ya. Karena apa? Karena memang setan tidak pernah berhenti untuk berusaha bagaimana caranya
Manusia satu dengan manusia yang lainnya harus bermusuhan. Manusia satu meskipun dia beriman dengan manusia yang lainnya, bagaimana caranya harus berseteru. Karena ini yang paling digadang-gadang oleh setan. Ini yang paling diharapkan oleh setan, supaya apa? Tidak ada satupun yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk ini yang bersaudara. Karena apa? Kalau umat Islam sudah bersaudara, maka setan ini tidak akan tinggal diam. Tapi kalau semuanya sudah kompak gitu ya, bersaudara dalam satu persaudaraan ukhuwah Islamiyah, maka setan ini akan bingung mau cari apa lagi. Cari jalan yang seperti apa lagi kira-kira untuk menumbangkan dari kewibawaan mereka. Karena apa? Mereka sudah bersatu. Maka gimana caranya dipecah belah? Bagaimana caranya dicerai-beraikan persatuannya? Termasuk hatinya itu mungkin terus dirongrong supaya apa? Tidak mampu menjaga hati kepada sesama umat Islam. Naudzubillah ya. Kemudian fi jidiha hablum mim masad. Di akhirat kelak di leher Ummu Jamil, ini wanita tapi ikut-ikutan buruk ya perlakuannya. Maka di leher Ummu Jamil nanti terdapat lilitan tali ya, di bagian lehernya ini nanti dililit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tali dari api neraka yang kuat. Dengan tali itu dia diseret ke dalam api neraka. Astagfirullah. Ini bekerja sama suami istri sekongkol untuk apa? Untuk merebut perhatian masyarakat supaya apa? Mereka berpaling dari kebenaran. Meskipun terkadang semuanya ini samar. Terkadang semua hal itu adalah terasa samar bagi orang-orang yang memang imannya itu setipis tisu. Mudah diprovokasi, mudah dipengaruhi, mudah untuk diadu domba. Maka kita, para jamaah sekalian, kita sudah mendekat dengan bagaimana syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendekat dengan mereka-mereka yang ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati, berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin Allahumma amin. Tadabbur dan tazkiyah ya dari ayat ini, dari ayat demi ayat yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah berhati-hati agar tidak menyelisih ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mewaspadai para cendekiawan liberalis. Nah, ini ada ya. Mereka-mereka yang ngaku cendekiawan muslim akan tetapi sebenarnya orang liberal. Liberal itu seperti apa? Liberal itu adalah mereka menganggap semua agama itu sama. Nah, itu liberal namanya. Yang menyeru untuk meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya punya surga, semuanya punya keyakinan, jadi tidak boleh disalah-salahkan. Kita nggak menyalah-nyalahkan, hanya memang kita memiliki kewajiban berdakwah, hanya itu. Kalau mau menerima ya alhamdulillah, kalau tidak mau menerima, Allah sudah menegaskan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama, termasuk adalah agama Islam ya, tentunya agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas tuh. Jalan yang lurus, jalan kebenaran itu sudah ada jalannya. Kemudian al-ghayy, jalan yang sesat, jalan yang menyimpang juga ada jalannya. Monggo, mau pilih yang mana? Kata Allah kan gitu. Kita tidak memaksa orang harus jadi muslim, yang Nasrani bisa harus jadi muslim. Kemudian yang misalkan ahli kitab ya, Yahudi, Nasrani harus jadi muslim, atau mungkin orang-orang musyrik yang lainnya harus jadi muslim. Kita nggak maksa, tapi kita sampaikan hikmah tentang Islam. Ini loh Islam seperti ini. Bagi mereka yang berpikir, mereka masuk Islam. Bagi mereka yang menggunakan akal sehatnya, mereka akan memandang, akan memahami, oh ternyata Islam itu memang agama kebenaran. Ternyata Islam itu memang yang sudah benar-benar dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan perangkatnya, yaitu adanya Al-Quran, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan. Kemudian peringatan bagi siapa saja yang memusuhi Rasul dan ajarannya, yaitu akan mengalami kehancuran. Tunggu tanggal mainnya, intinya seperti itu saja. Nah bagi kita sebagai pengikut Nabi,
maka tentu kita juga jangan cari-cari masalah, akan tetapi kita semuanya kalau misalkan mendapatkan persoalan tadi, entah mungkin apapun itu yang mencibir kita, mungkin kalau dulu kita sholatnya masih di rumah, sekarang sudah berjamaah, dicibir, diomong-omongin, wah sekarang udah sok soleh gitu ya. Sekarang udah sok masjid gitu ya. Sekarang udah ya sudah biarkan gitu ya. Alhamdulillah daripada sok kafir gitu. Atau mungkin daripada sok gimana ya, kalau kita disebut sok soleh gimana ya, lucu ya, kebaikan udah disebut sok-sokan. Ini kan terbalik dunia ini. Alangkah terbaliknya dunia ketika sebuah kebaikan yang ditegakkan, sebuah kebenaran yang dipertaruhkan ya, kebenaran yang memang betul-betul kita perjuangkan, kok bisa-bisa dianggap sok-sokan. Ini kan satu hal yang sangat miris banget. Betapa fitnah akhir zaman itu betul-betul pekat sekali. Betapa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita berat ternyata hadirin sekalian ya. Maka kita harus hidup berjamaah, harus hidup bersama. Kemudian yang ayat yang kedua, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, gigih menjaga keimanan dan ketakwaan karena keduanya adalah kunci kemenangan dan kejayaan. Keimanan, ketakwaan akan terawat para jemaah sekalian hanya dengan ilmu agama. Hanya dengan kita dekat dengan Al-Quran, dengan kita dekat dengan sunnah Nabi SAW, dengan kita mendekat kepada para ulama, mendekat bersama-sama dengan para salihin. Mereka-mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang tulus hatinya, ikhlas hatinya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan jelas ya, kembu hati kan 5 perkaranya, termasuk di dalamnya adalah wong kang soleh kumpulono. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh, meskipun cuman sedikit, memang terkadang ya, meskipun cuman ya segelintir orang yang mau ikut di dalam di dalam sebuah kapal kebenaran gitu ya. Akan tetapi ya memang itulah konsekuensinya yang memang harus kita terima, karena orang yang mengikuti kebenaran itu hanya segelintir manusia, tapi insya Allah ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar, ganjaran yang besar nanti yang akan kita raih di akhirat. Harta dan keturunan tidak berarti apapun di hadapan Allah, yang terpenting adalah iman dan mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah sudah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak akan lagi bermanfaat satu harta, yang kedua anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapapun manusia yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa-dosa, dan juga selamat dari yang namanya berbagai bentuk keburukan dan juga ya maksiat ya. Saya selana raudhatal lahab wa muratu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Meyakini bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah ahli neraka. Ini jangan sampai ada di antara umat Islam, di antara kita semuanya yang mengakui, yang menyatakan bahwa Abu Lahab dan Ummu Jamil itu nanti akan masuk surga. Na'udzubillah ya. Gak ada. Ya, dari ahlu sunnah wal jamaah semua sepakat Abu Lahab dan istrinya itu pasti masuk ke dalam neraka. Sebagai balasan telah menghalangi agama Allah, mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyakitinya. Seperti ini pula balasan bagi siapa saja yang mengikuti jejak keduanya. Yang kedua, senantiasa berteman dengan orang soleh yang mengingatkan kita kepada Allah dan membantu kita berbuat ketaatan. Pelajaran yang dipetik, berteman dengan orang jahat dampaknya sangat buruk. Dampaknya sangat buruk pada jamaah sekalian, karena mereka saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sehingga Allah melemparkan mereka ke dalam api neraka. Adapun bagaimana mengamalkan ini bagi diri pribadi, maka kita memperkuat hubungan dan keyakinan kepada Allah dan meyakini sepenuhnya siapa saja yang memusuhi Islam akan hancur binasa. Dan kemudian tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena ternyata agama Allah itu pasti akan menyebar luas. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Kata Nabi,
agama Islam ini akan menjangkau semua lokasi yang terjangkau oleh siang dan malam. Dan tidaklah Allah membiarkan satu rumah pun di kota maupun di pelosok kecuali Allah akan memasukkan ke dalamnya agama ini, baik dengan kemuliaan tanpa peperangan atau dengan kehinaan, yaitu sebuah peperangan. Dengan kemuliaan tanpa perang, Allah memuliakan Islam, dan dengan pemeluknya ya, kemudian dan kehinaan atau dengan peperangan, Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dalam hadis yang sahih. Bagi masyarakat, maka mengambil pelajaran bersama teman-teman mengenai sebab dihukumnya Abu Lahab dan istrinya. Karena pada kisah tersebut terdapat nasihat dan peringatan untuk diri kita, bahwa ketahuilah ketetapan Allah terhadap para pendusta agama itu akan terus berlaku. Dalam surah Al-Kautsar juga disampaikan di ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sehingga apa? Perhatikan, bagi kita, jika hukuman membenci Nabi seperti Abu Lahab, lantas bagaimana hukuman orang yang menyakiti fisik Nabi secara langsung? Alhamdulillah ya, pasti akan lebih dahsyat lagi. Tentunya kita semuanya berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah meskipun setahap demi setahap. Tidak mungkin kita akan bisa meraup semuanya ya. Karena apa? Karena banyak sekali pelajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu untuk kita gali, yang perlu untuk kita pelajari dan kita amalkan. Maka tentunya semampu kita, dengan segenap kemampuan kita, mari kita beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat, serta yang dijelaskan, diajarkan oleh para alim ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Selesai pembahasan kita tentang intisari dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.